Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kali ini bersama Rani, kita akan membahas mengenai konsep dasar hak asasi manusia. Yuk kita simak penjelasannya. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM, yang dalam bahasa Inggris yaitu Human Rights dan bahasa Prancis Droit de l'homme, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Menurut John Locke, mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Ciri-ciri hak asasi manusia. HAM memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Ciri yang pertama yaitu hakiki. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun, HAM ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka harus menyediakan manusia itu sendiri. Ciri yang kedua yaitu universal. Universal artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Sifat yang selanjutnya yaitu tetap, yang berarti bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia, sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan, diambil secara sepihak, karena hak asasi manusia akan terus ada di dalam diri manusia. Ciri yang selanjutnya yaitu utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak lainnya. Contoh hak asasi manusia. Terdapat banyak contoh HAM yang melekat pada diri setiap orang. Sebagai manusia, berikut beberapa contoh HAM. 1. Hak asasi pribadi atau personal human rights merupakan hak yang berkaitan
dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh hak asasi pribadi yang melekat pada manusia yaitu hak kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama, kebebasan untuk berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat, hak untuk tidak disiksa, dan hak hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Contoh yang kedua yaitu hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contohnya, hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, diangkat dalam jabatan pemerintah, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, serta hak memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Contoh yang ketiga yaitu hak asasi peradilan atau procedural rights, merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contohnya, menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, mendapatkan pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum, dan mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Contoh yang keempat yaitu hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, serta hak untuk memilih, menentukan pendidikan. Yang kelima yaitu hak asasi hukum atau legal equality rights. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum, serta hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan. Yang terakhir yaitu hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contohnya yaitu kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan melakukan transaksi, hak memiliki sesuatu, serta hak untuk menikmati sumber daya alam. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Hal-hal mengenai hak asasi manusia telah diatur oleh undang-undang di setiap negara. Di Indonesia, berikut undang-undang yang digunakan sebagai landasan dalam HAM. 1. Pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup. Pasalnya berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B yang mengatur tentang hak berkeluarga. Bunyinya yaitu 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga yaitu pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh. Ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
selanjutnya ada pasal 28D yang mengatur tentang hak kebebasan beragama. Yang kelima ada pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama, dan pasal 28F yang mengatur hak komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir yaitu pasal 28G yang mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai konsep dasar hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.